Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya membuat video tutorial. Nah, kali ini tutorialnya mengenai jurnal ilmiah. Oke, saudara, ada 3 hal penting yang perlu diketahui sebelum menentukan jurnal tujuan yang akan menjadi wadah terhadap artikel yang sudah saudara buat. Nah, 3 hal penting itu adalah yang pertama focus and scope, yang kedua akreditasi, dan yang ketiga adalah edisi terdekat. Nah, jadi untuk nomor 1 dan nomor 2 ini focus and scope dan akreditasi kita sekaligus bahas. Jadi khususnya akreditasi itu ada banyak, seperti Sinta, kemudian ada Scopus, ada di Indeks Copernicus dan sebagainya. Nah, yang biasanya untuk artikel jurnal ilmiah sebagai naik pangkat itu biasanya akreditasi Sinta dan Scopus. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan akreditasi Sinta, yaitu akreditasi yang dilakukan oleh Ristek Brain. Jadi caranya adalah saudara buka Google atau googling, ketik di sini jurnal Sinta seperti yang ada pada layar. Nah, selanjutnya akan muncul nih beberapa pilihan. Nih. Jadi saudara pilih yang pertama, sinta.ristekbrain.go.id journals. Kita klik. Oke. Sampai menunggu loading. Jadi fokus and scope itu dia berkaitan dengan fokus dan ranah artikel penelitian yang akan saudara susun. Contohnya misalnya penelitian yang subjeknya anak usia dini tetapi objeknya adalah matematika dasar. Jadi kalau yang seperti itu saudara bisa submit pada artikel yang mengenai anak usia dini atau jurnal yang mengenai anak usia dini atau jurnal mengenai matematika. Jadi intinya subjek atau objek harus berkaitan dengan fokus and scope jurnal tujuan. Yang kedua ada akreditasi, contohnya di sini akreditasi Sinta. Nah, di Sinta ini sudah muncul, di sini ada identitas sebanyak 4.985 jurnal yang sudah terakreditasi Sinta atau terindeks Sinta. Jadi Sinta itu ada 6 tingkatan, ini S1 sampai dengan S6. Yang paling rendah adalah Sinta 6 atau S6 dan yang paling tinggi adalah Sinta 1 atau S1. Nah, di sini sudah ada di sini jurnal name, contohnya itu peringkat pertama diduduki oleh jurnal dari Institusi Teknologi 10 November yang bernama Operations and Supply Chain Management. Nah, oke. Jadi saudara kalau misalnya jurnal ini berkaitan dengan artikel yang akan saudara buat, saudara tinggal klik aja nih judulnya. Oke, nah di sini ada keterangan S1, berarti dia terindeks atau terakreditasi Sinta 1, dan juga di sini centang atau checklist Scopus, berarti dia sudah terakreditasi Scopus. Untuk nomor 2 di sini ada akreditasi tambahan adalah Garuda. Garuda ini juga akreditasi di Indonesia. Nah, dan seterusnya sampai dengan 4.985 jurnal. Oke, nah jadi cara nyarinya adalah saudara misalnya tadi tentang anak usia dini. Jadi di search jurnal name saudara tinggal ketik anak usia dini, enter. Maka akan muncul jurnal-jurnal mengenai anak usia dini yang telah terakreditasi Sinta. Contohnya yang pertama yaitu jurnal obsesi punya Universitas Pahlawan Tuan Guru Tambusai. Dia terakreditasi Sinta 2, S2 dan juga Garuda. Di sini ada sebanyak 13 jurnal anak usia dini yang sudah terakreditasi Sinta. Nah, misalnya lagi kita mau nyari nih, banyak yang sudah pernah saya cari, seni rupa, Raudhah, Islam, seni budaya, sampai dengan simpan pinjam. Nah, contohnya adalah yang lain dari anak usia dini yaitu Raudhatul Atfal. Kita cari dulu Raudhatul Atfal.
Untuk anak usia dini hanya ada 13, jadi sedangkan Raudatul Atfal itu ada 2. Jadi kalau saudara itu search jurnal name, upayakan dia pakai gunakan beberapa bahasa. Jadi cari dulu tadi anak usia dini ada 13, tambah lagi yang Raudatul Atfal ada 2. Berarti sudah ada 15 yang berkaitan dengan anak usia dini dan Raudatul Atfal. Nah, kita cari lagi yang namanya Raudah. Jadi Raudah itu juga berkaitan dengan Raudatul Atfal. Nah, di Raudahnya hanya satu, yaitu jurnal Raudah yang dipublikasi atau di manajemen oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Nah, jadi kalau misalnya artikel saudara mengenai keterampilan proses sains anak usia dini, maka saudara bisa submit pada jurnal ini atau submit pada jurnal yang berkaitan dengan sains seperti itu. Jadi dicari. Nah, contohnya aja kita buat jurnal Raudah. Jadi tadi di sini ada focus and scope. Jadi misalnya tadi judulnya adalah tentang keterampilan proses sains pada anak usia dini DRAX, berarti dia berkaitan dengan Raudatul Atfal. Maka fokus and scope-nya cocok jika saudara submit di jurnal Raudah ini. Nah, yang kedua adalah akreditasi. Jika saudara mensubmit artikel, harapannya diterbitkan pada jurnal terakreditasi SINTA, misalnya SINTA minimal 3, maka jangan submit di jurnal Raudah, karena syarat yang saudara inginkan adalah SINTA 3. Jadi langsung aja pilih SINTA 3 yang ada di sini kolom ini, SINTA 2 atau SINTA 1. Ya, oke. Jadi itu tadi akreditasi. Dan yang ketiga adalah edisi terdekat. Jadi kita harus buka dulu websitenya, kira-kira edisi terdekat itu kapan. Jadi contohnya ini jurnal Raudah, kita langsung klik. Nah, ini tampilan jurnal Raudah, profil singkat jurnal Raudah pada web sinta.ristekbrin.go.id. Nah, di sini ada ISSN dan PISSN. Bedanya adalah PISSN ini adalah ISSN printout atau cetakan, dan ini adalah versi elektroniknya. Oke. Nah, di sini ada kriteria indeksnya, termasuk citationnya, dan di bawah sini ada keterangan bahwa sebanyak 80 artikel yang telah diterbitkan oleh jurnal Raudah. Contohnya di artikel pertama ini ada tentang urgensi perkembangan motorik kasar pada perkembangan usia dini yang ditulis atau autornya Farida, dipublish pada jurnal Raudah volume 4 nomor 2. Volume 4 nomor 2. Oke, nah jadi kalau kita lihat bersama ini urutannya bukan dilihat dari volume atau dari judul, tetapi dilihat dari jumlah citation atau jumlah rujukan. Jadi yang paling atas itu jumlah rujukan terbanyak 14, dan seterusnya nanti ada 80 artikel. Nah, di baris yang sebelah kiri di sini ada profil singkat keterangan mengenai manajemen jurnalnya. Penerbitnya yaitu Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sumatera Utara Medan. Di sini ada websitenya, jadi kalau kita klik nanti langsung masuk ke website jurnal. Begitupun dengan editor URL-nya. Dan di sini ada address-nya. Oke, alamat office dari manajer jurnal Raudah. Di sini ada emailnya dan juga phone-nya. Jadi ini adalah email dan phone dari kontak person atau manajer jurnalnya. Oke, nah kita langsung aja buka websitenya. Jadi kita langsung klik. Nah, jadi saudara kalau misalnya saudara tadi belum tahu fokus and scope serta akreditasinya apa, jadi saudara bisa buka dulu di jurnal SINTA. Namun jika saudara sudah tahu, saudara tinggal langsung aja. Contoh di sini tadi saudara sudah tahu namanya, tapi tidak tahu alamat webnya. Jadi saudara tinggal klik jurnal Raudah. Oke, di enter. Nah, akan langsung muncul dia di sini. Halaman pertama.
Halaman kedua juga masih tentang itu. Jadi beberapa yang munculnya semua tentang jurnal Rodoh, termasuk dia di sini ada salah satu author. Oke, langsung. Jadi ada 3 cara. Cara pertama saudara bisa cari di jurnal Sinta, yang kedua saudara bisa cari di Google, langsung ketik jurnal Rodoh. Yang ketiga adalah saudara memang hafal ininya, alamat webnya. Oke, nah kita yang 1 dan 2 sudah. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu edisi terdekat. Jadi saudara, yang perlu saudara perhatikan akreditasinya tadi hanya Sinta ya. Jadi di website ini banyak informasi tentang akreditasi yang telah dicapai oleh jurnal ilmiah tersebut. Contohnya di sini jurnal Rodoh sudah terakreditasi Indeks Copernicus, Molaref, Orchid dan sebagainya, sampai dengan yang terakhir adalah Sinta 5. Jadi saudara kalau klik itu, contohnya saya klik Google Scholar, maka otomatis muncul pada tab baru mengenai Google Scholar dari Rodoh. Oke, jadi dari sini juga saudara bisa download PDF-nya. Nah, begitu seterusnya. Jadi kalau saudara klik satu-satu akan muncul dia keterangan lebih lanjut. Contohnya misalnya ini road ini dia berkaitan dengan ISSN. Nah, ini bukti bahwa ISSN itu memang benaran ada, bukan dibuat-buat, karena sudah terdaftar langsung di portal ISSN. Oke. Jadi ISSN itu adalah International Standard Serial Number. Jadi itu internasional, artinya dia seluruh dunia. Oke, di sini sudah ada nih ISSN-nya beserta judulnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini akreditasi tadi, akreditasi pendukung slide Sinta. Nah, edisi terdekat kita lihat di bagian sini. Jadi di setiap web jurnal itu selalu ada menu bar. Ini saya blok. Ini adalah menunya. Menunya itu berbagai macam, berbagai isi, itu tergantung dari manajemen si admin jurnal. Nah, ini contohnya di jurnal Rodohnya ada home, about, login, register, kategori, search, current, archive, dan announcement. Nah, home yang pertama ini adalah tampilan awal yang kita lihat bersama. Yang sebelah kanan ada jurnal template. Jadi kalau jurnalnya sudah sesuai, saudara tinggal download template-nya ini, kemudian susun naskah sesuai template-nya. Kemudian di sini ada user, jadi saudara bisa login setelah membuat akun. Dan di sini ada visitors, jadi di sini ada jumlah visitor atau jumlah pengunjung. Nah, di sini ada view, subscribe, dan di sini ada language-nya. Jangan lupa ada 2 language. Jadi saran saya saudara tetap pakai yang English, karena walaupun naskah atau artikelnya bahasa Indonesia, tetapi sistem programnya itu English. Jadi nanti kalau saudara buat Indonesia, bisa jadi isinya nanti campur. Oke, nah ini ada browse-nya itu berdasarkan by issue, by author, dan sebagainya. Jadi ini pencarian mudah untuk saudara. Nah, di bagian tengah di sini ada identitas singkat tentang jurnal Rodoh. Yang pertama yaitu ini fokus and scope tadi. Jadi hanya berkaitan dengan 2 ini yang bisa masuk, yang kemungkinan besar diterima atau diterbitkan oleh jurnal Rodoh. Di sini ada jurnal title sampai dengan dia OAE. Oke. Nah, jadi yang poin ketiga adalah edisi terdekat. Jadi saudara itu lihat dari frekuensi atau jumlah edisi setiap tahunnya. Jurnal Rodoh ini dia 2 isu per year, biannual, atau dia semi lupa saya, pokoknya dia 2 kali dalam setahun. Kalau 2 kali dalam setahun berarti saudara tinggal bagi 2, setahun dibagi 2, berarti dia edisinya adalah 6 bulan sekali. Januari, Juni, dan Juli, Desember. Nah, penomorannya itu tergantung pada manajemen jurnalnya sendiri.
Kalau ada yang dia berdasarkan semester, jadi semester ganjil atau nomor 1 edisi pertama, dia akan publish pada Juli sampai dengan Desember, sedangkan edisi keduanya itu digenap pada Januari sampai Juni. Ada yang dia mulainya itu berdasarkan tahunnya, jadi kalau awal tahun sampai pertengahan tahun itu edisi pertama, yaitu Januari sampai Juni. Sedangkan edisi keduanya itu adalah pertengahan tahun ke akhir, yaitu Juli Desember. Nah, untuk jurnal roda ini dia option yang kedua, yaitu edisi pertama setiap tahunnya diterbitkan pada Januari Juni. Ini bisa dilihat di covernya, kita zoom. Jadi di covernya ini kelihatan volume 8 nomor 1 Januari Juni 2020. Berarti volume 8 nomor 2-nya Juli Desember 2020. Oke, nah jadi edisi yang dimaksud adalah ketika saudara ingin menerbitkan jurnal, biasanya ada target pemberkasan. Contohnya misal saudara ingin pemberkasannya itu di bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Jadi itu deadline tanggalnya, tapi susunnya dari sekarang. Jadi kalau seperti itu saudara tidak bisa terbitkan di jurnal roda, karena jurnal roda sudah mempublish atau menerbitkan volume 8 nomor 1 tahun 2020 dengan ini daftar isinya ada 10 artikel. Nah, jadi jurnal roda ini tidak akan terbit lagi untuk bulan Januari sampai Juli tahun 2020. Nah, besar kemungkinan jurnal roda dalam waktu dekat itu akan publish volume 8 nomor 2 tahun 2020 untuk edisi Juli sampai dengan Desember 2020. Jadi jika saudara pemberkasannya di Januari Juni, sebaiknya cari jurnal yang belum pernah terbit untuk rentang bulan seperti itu. Nah, itu misalnya 2 kali dalam setahun. Nah, ada jurnal yang frekuensinya itu 3 kali dalam setahun, berarti saudara tinggal bagi aja setahun dibagi 3, berarti publishnya itu adalah 4 bulan sekali. Ya udah, jadi kalau saudara ingin pemberkasan di Januari Juni 2020, berarti saudara bisa cari bisa ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah edisi pertama di Januari April atau edisi kedua di Mei Agustus. Itu bagi yang 3 isu atau 3 edisi per tahun. Begitupun 4 edisi, 5 edisi dan seterusnya. Jadi itu cara saudara melihat edisi terdekat. Jadi lihat edisi yang belum diterbitkan dan sesuaikan dengan target yang akan saudara harapkan. Jadi kalau seandainya saudara mau terbitkannya itu di jurnal roda ini, saran saya itu untuk pemberkasan di Juli Desember atau bahkan tahun depan Januari sampai dengan Juni 2021. Jadi nanti ketika saudara submit, saudara bisa buat note atau catatan untuk editor, kira-kira artikel ini ingin kapan diterbitkan. Tetapi kalau tidak ada desakan, ya tidak perlu ada note seperti itu. Oke, nah itu dia 3 hal penting yang harus saudara ingat sebelum menentukan jurnal tujuan. Oke, nah kita akan bahas tata cara submission dari pembuatan akun, login, kemudian penyusunan naskah artikel, submission dan lain sebagainya di video part yang kedua. Jadi untuk yang part pertama ini tambahannya selain yang 3 ini adalah kita akan bahas singkat mengenai website jurnal. Oke, nah itu tadi tampilan yang pertama itu home, yang kedua ada about. Kita klik di sini about. Nah, ini about.
About ini berisikan tentang people, artinya orang-orang yang berkaitan dengan jurnal. Ada kontaknya, ada editorial team, dan ada reviewers. Jadi jurnal ilmiah yang sebenarnya itu harus ada reviewers. Nah, yang kedua itu policies. Policies ini bukan polisi atau polis, tetapi ini adalah ketentuan. Jadi di policies ini ada focus and scope-nya apa, ada section policy sampai dengan call for papers. Nah, yang ketiga itu ada submission. Jadi nanti tata cara submit akan kita bahas di sini. Jadi saya tidak akan bahas. Nah, yang keempat itu ada other. Other ini adalah tambahan. Mulai dari jurnal sponsorship kalau ada, jurnal history kalau memang jelaskan, site map sampai dengan about publishing system. Jadi ini berkaitan tentang jurnal semua. Saudara bisa klik jika ingin tahu tentang jurnal lebih lanjut. Contohnya kontak. Kita klik. Nah, di kontak ini dipaparkan tentang alamat kantor atau office address, bahkan ada di sini Google Maps-nya. Jadi jika saudara ingin langsung ke kantornya bisa ikuti ini. Kemudian di sini ada dua kontak. Yang pertama itu dia principal contact, yang kedua itu support contact. Jadi sebenarnya ini hanya identitas saja. Nah, jadi di sini ada kenapa ada dua kontak, karena yang pertama itu karena jurnal Roda ini berada di bawah naungan jurnal Tarbiyah. Jadi Roda ini dikelola oleh PIAUD, Prodi PIAUD di FITK Binsu Medan. Nah, artinya nih program studi PIAUD Fakultas Ilmu Tarbiyah. Oke. Nah, Raudah ini dari tahun 2013 sudah didirikan dan sudah diresmikan. ISSN-nya berada di bawah naungan jurnal Tarbiyah, sehingga websitenya ini tidak bisa lepas dari jurnal Tarbiyah. Oleh karena itu support kontaknya adalah Pak Suendri. Dia adalah pimpinan dari manajemen jurnal Tarbiyah. Jadi semua prodi yang di bawah naungan jurnal Tarbiyah, di bawah Fakultas Ilmu Tarbiyah itu dipimpin oleh Pak Suendri. Nah, di setiap jurnal itu ada lagi adminnya. Contohnya di sini jurnal Roda adalah Maisarah, itu saya sendiri. Di sini ada email, kemudian ada juga nomor handphone. Jadi jika saudara ingin submit pada jurnal Roda ini, saudara bisa hubungi saya di web. Bisa hubungi saya langsung di YouTube ini. Yang kedua bisa WhatsApp, atau yang ketiga bisa melalui email. Nah, ingat nomor handphonenya ini hanya WhatsApp. Jadi saya tidak jadi ini manajemennya hanya di WhatsApp gitu kan. Oke, lanjut. Jadi ini kalau tadi saudara membuka kontak book itu pun dengan jurnal lainnya. Jadi saya harapkan saudara juga save nomor kontak personnya. Jadi ketika ada halangan atau kesulitan, saudara bisa hubungi langsung. Seperti itu. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan. Jadi saudara tinggal klik aja untuk mengetahui apa isinya. Nah, yang ketiga di sini ada login. Jadi login ini saudara bisa login setelah register. Yang keempat ini register. Oke, jadi di sini diisilah apa yang diminta, nanti kita bahas. Yang kelima ini kategori. Nah, biasanya kategori itu muncul jika jurnal tersebut berada di bawah naungan jurnal lain. Contohnya ini jurnal Roda ini di bawah naungan jurnal Tarbiyah, maka akan muncul ini kategorinya. Maka dia akan muncul langsung jurnal induk dan beberapa jurnal yang berkaitan. Contohnya ini jurnal Tarbiyah adalah jurnal induknya, dan jurnal yang berkaitan di situ ada Vision, jadi untuk bahasa Inggris, Roda itu untuk anak usia dini, kemudian ada Tazkiyah itu untuk agama Islam, Nizamiyah untuk PGMI, Biologus untuk biologi dan sebagainya. Kita back lagi.
Oke, nah ini search itu untuk mesin pencarian. Jadi di sini ada pilihannya. Ini saudara ingin cari itu berdasarkan penulisnya, berdasarkan judulnya, berdasarkan abstrak, atau berdasarkan apa, bisa diklik di sini. Kalau nanti search akan muncullah dia artikel-artikel yang berkaitan. Nah, selanjutnya di sini ada current. Nah, jadi current itu adalah edisi yang terakhir. Oke, kemudian di sini ada arsip. Arsip ini adalah semua edisi. Nah, ini yang mulai OJS. Jadi edisi yang mulai berlakunya OJS. Jadi di sini jangan heran saudara 2016 langsung volume 4 karena Rodoh ini dimulai volume 1-nya itu 2013, volume 2 2014, volume 3 2015, dan volume 4 2016. Jadi di volume pertama tahun 2013 itu masih print out, jadi masih ada PYSSN-nya. Kemudian mulai OJS itu di tahun 2016 di volume keempat. Jadi itu harus berurutan, tidak boleh diulang kembali kecuali memang edisi printnya berbarengan dengan edisi OJS. Oke, nah lanjut announcementnya adalah pengumuman. Oke, tidak ada pengumuman. Jadi announcement ini ada beberapa yang jurnal yang menggunakannya, ada yang tidak. Jadi contohnya di sini di about tadi ada call for papers. Kita klik. Nah, di sini udah jelas. Nah, jadi di sini adalah yang disubmit itu nih, submission nih. Nah, jadi proses submit itu dibuka itu di bulan Januari untuk edisi Januari Juni, dan di bulan Juli untuk edisi Juli Desember. Jadi buka edisi itu hanya 2 itu. Jadi ketika artikel tidak memenuhi, dia akan otomatis ditolak. Tapi yang memenuhi dengan beberapa catatan itu akan diberikan catatan perbaikan dengan rentang waktu sekian. Oke, nah di sini ada keterangannya bahwa artikel itu harus dia penelitian berkaitan dengan hal-hal berikut ini. Oke, nah jadi ada yang dia tampilkan di announcement, ada yang tidak. Contohnya jurnal Rodoh ini tidak. Nah, jadi itu singkat cerita dan tutorial mengenai jurnal Rodoh part 1. Jadi part pertamanya itu kita bahas 3 hal penting ketika saudara ingin submit artikel pada jurnal ilmiah agar artikelnya tidak masuk pada tong sampah ya. Nah, kemudian tambahannya adalah home, menu, dan sebagainya yang mengenai tentang web jurnal. Nah, jadi jurnal Rodoh ini masih menggunakan OJS 2. Nanti untuk selengkapnya kita bahas pada part 2. Sekian untuk jurnal Rodoh ini tutorialnya untuk part 1. Saya tutup. Terima kasih. Jangan lupa cek langsung jika saudara memang sambilan, lebih bagus tuh sambilan, jadi saudara bisa langsung belajar. Nah, setelah ini jangan lupa juga cek video yang part 2-nya agar lebih memahami, dan like and subscribe. Jadi video tutorial yang saya buat ini mulai dari akademik hingga keseharian. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum.